Orang yang saat ini mendukung Ganjar itu mengatakan bahwa Jokowi dukung Ganjar, tapi sebaliknya yang dukung Prabowo itu mengklaim bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Kelihatannya memang Jokowi itu sekarang memainkan peran agar Prabowo juga bisa maju, Ganjar bisa maju. Antara Ganjar dan Prabowo seandainya keduanya itu bersaing, bagi Jokowi aman. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari-hari ini sebagian kita mengajukan pertanyaan, Jokowi itu hakikatnya dukung Ganjar apa dukung Prabowo? Ini tarik menarik. Orang yang saat ini mendukung Ganjar itu mengatakan bahwa Jokowi dukung Ganjar, tapi sebaliknya yang dukung Prabowo itu mengklaim bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Yang masing-masing kelompok ini itu menafsirkan dari musyawarah rakyat yang digelar Bung Karno itu, pendukung Jokowi kan mengadakan musyawarah rakyat itu, memang kan di situ tidak secara tegas Jokowi itu apakah mendukung Ganjar, apakah mendukung Prabowo. Awalnya banyak yang berharap di forum itu Jokowi mengungkapkan dukungannya. Ternyata tidak. Jokowi hanya mengatakan pemimpin mendatang, presiden mendatang itu harusnya yang orangnya yang begini dan terusnya. Salah satunya adalah orangnya harus berani. Karena apa? Jokowi mengungkapkan betapa ketika nanti seseorang jadi presiden itu tekanan dari luar negeri itu banyak sekali. Jokowi cerita bagaimana dia mempertahankan prinsip-prinsipnya gitu kan. Itu banyak sekali tekanan dari luar negeri dan itu dibutuhkan orang yang berani dan punya prinsip yang kuat. Nah, dari pernyataan Jokowi ini kan masing-masing menafsirkan. Katanya yang kuat, yang punya prinsip kuat itu adalah Prabowo. Yang satu tentu mengatakan ini Ganjar gitu kan. Jadi masing-masing punya persepsi. Terus kemudian yang terbaru adalah ketika Gibran putranya Jokowi itu di Solo menerima Prabowo. Ini geger ini. Karena di situ setelah pertemuan dengan Gibran itu ada para relawan pendukung Jokowi itu menyatakan mendukung Prabowo. Sampai imbas dari itu Senin kemarin ini Gibran sampai dipanggil ke DPP PDI untuk dimintai penjelasan, dimintai keterangan kaitannya dengan pertemuan Gibran sama Prabowo. Karena memang bersamaan itu terus muncul isu yang macam-macam. Bahkan ada seorang pengamat mengatakan apa yang dilakukan Gibran itu menunjukkan, mengindikasikan itulah sikap Jokowi. Artinya apa? Si pengamat akan mengatakan bahwa Jokowi itu mendukung Prabowo. Nah, ini akhirnya digoreng kan, akhirnya menimbulkan sedikit suasana panas di PDI. Akhirnya Gibran dipanggil ke Jakarta dan kemarin sudah memberikan klarifikasi bahwa Gibran intinya tetap sesuai dengan arahan Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, sekarang kita juga istilahnya juga dengan berbagai hal ini kita juga masih penasaran ini. Mestinya itu Jokowi lebih cenderung kemana sih? Menurut saya Jokowi memang sedang memainkan bagaimana Jokowi juga memberikan ruang untuk Prabowo, juga memberikan ruang kepada Ganjar. Karena memang posisi Jokowi sebagai presiden itu tidak bisa serta-merta langsung mendukung salah satu. Kan beberapa waktu yang lalu sudah ada banyak tudingan ketika Jokowi itu mengumpulkan beberapa ketua partai, Surya Paloh nggak diajak, itu aja geger nggak karu-karuan kan. Apalagi kok menyatakan dukungan. Jadi menurut saya para pendukung Prabowo, para pendukung Ganjar ya jangan terburu-buru Jokowi dipaksa untuk memberikan dukungan. Nggak mungkin ya. Dia sebagai seorang kepala negara, sebagai presiden ya biarkanlah kesannya netral. Tapi intinya menurut saya ini opini saya. Kelihatannya memang Jokowi itu sekarang memainkan peran agar Prabowo juga bisa maju, Ganjar bisa maju. Tapi nanti di detik-detik terakhir
saya sih yakin ya, yang namanya Jokowi tetap taat tunduk pada instruksi Ketua Umum PDIP. Cuma sekarang Prabowo itu tetap di-push, Prabowo itu tetap diberi ruangan untuk maju sebagai calon presiden. Karena satu pertimbangannya, rasanya Jokowi juga punya hutang budi besar pada Prabowo. Karena apa? Di saat kemarin terjadi polarisasi yang kuat antara cebong dan kampret, ya, yang konotasinya itu seakan-akan yang satu mewakili kelompok Islam, yang satu tidak. Dan simbol kelompok Islam itu kan kemarin disimbolkan oleh Prabowo. Kalau Prabowo masih terus ngotot di sana, ini polarisasi anak bangsa itu ngeri. Dan ternyata di saat-saat itu, di saat-saat situasi yang seperti itu tidak kondusif tadi, Prabowo bersedia bergabung dengan Jokowi. Juga diikuti dengan Sandiaga Uno yang dulu sebelumnya berpasangan dengan Prabowo yang disimbolkan mewakili kelompok Islam. Ini begitu Prabowo itu bersedia bergabung dengan Jokowi, kan kelompok ini nggak punya simbol. Belakangan terus membuat simbol Anies ini kan. Ini menurut saya apa yang dilakukan Prabowo ini sesuatu yang sangat dihargai oleh Jokowi, sesuatu yang sangat diapresiasi oleh Jokowi. Maka menurut saya kayaknya impossible bahwa sekarang ini Jokowi terus disuruh secara vulgar mendukung Ganjar terus meninggalkan Prabowo. Sehingga ketika ada sinyal-sinyal seakan-akan kesannya itu Jokowi memberikan ruang, seakan-akan mendukung, itu wajar. Tapi nanti pada titik terakhir Jokowi mesti akan taat pada instruksi atau keputusan atau kebijakan dari ketua PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri. Ini menurut saya ya, ini menurut sudut pandang saya yang bisa jadi ya mungkin jenengan beda. Tapi yang jelas ada kepentingan lain. Nah ini juga penting menurut saya sampaikan. Ada kepentingan lain. Kelihatannya dengan memberikan ruang untuk Prabowo, ya toh, ini juga Jokowi berharap paling tidak mungkin bisa jadi PKS merapat ke Prabowo, Demokrat bisa jadi merapat kepada Prabowo, ya toh. Nasdem mungkin sementara belum dipikirkan, mungkin bisa jadi. Tapi intinya kelihatannya yang memang kurang digendaki Jokowi, Anies. Jadi dia begini dalam konstelasi ini, Jokowi memberikan ruang, membiarkan Prabowo menjadi capres yang nanti akan berkompetisi dengan Ganjar. Kelihatannya dibiarkan. Bahkan ini yang digendaki. Bersamaan dengan itu memang kelihatannya harapan kemudian adalah Anies tidak jadi capres, kelihatannya begitu. Tapi itu tentu dengan saya mengatakan gini, saya tidak mohon ini digarisbawahi. Saya tidak mengatakan bahwa seakan-akan Jokowi ingin menjegal Anies, tidak. Ini dalam konteks politik saya pikir ini wajar. Artinya Jokowi memasang Prabowo gitu ya, seandainya Prabowo diharapkan bisa menarik ini, itu wajar-wajar saja. Yang namanya menjegal itu kan menggunakan cara-cara yang tidak benar, terus merekayasa, mengkriminalisasi, itu menjegal. Tapi kalau dalam konteks politik itu saling tarik-menarik dukungan, itu saya pikir wajar. Jadi Prabowo ini memang diberi kesempatan untuk untuk tetap berjalan sebagai salah satu calon presiden, itu dengan harapan Prabowo bisa narik dukungan. Yang kemungkinan dukungan itu kalau nanti, ya tadi saya katakan seandainya kok Demokrat, kan Prabowo kelihatannya juga ada bisa berkomunikasi baik dengan SBY karena sama-sama militer kan. PKS mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan Prabowo karena dulu kan juga pendukung Prabowo. Nah, ini kalau ini terjadi kan mau tidak mau Anies tinggal dengan Nasdem dan mungkin nggak bisa menjadi calon presiden. Apalagi belakangan Nasdem kena kasus yang cukup berat, yaitu sekjennya kena kasus menara BTS itu kan. Nah, ini. Tapi intinya kelihatannya dalam konstelasi ini adalah memang Jokowi memberikan ruang kepada Prabowo untuk menjadi calon presiden, tapi bukan dalam arti terus mendukung. Nah, dugaan saya nanti terakhir Jokowi tetap ikut instruksi ketua umum, tapi tidak terlalu vulgar. Karena intinya menurut saya antara Ganjar dan Prabowo seandainya keduanya itu bersaing, bagi Jokowi aman. Karena apa? Jokowi itu
juga dekat dengan Prabowo, juga dekat dengan Ganjar. Artinya apa? Siapapun yang jadi akan aman. Dan yang kemudian penting lagi adalah Jokowi itu kayaknya ingin, ya ini pendapat saya wajar. Jokowi ingin memastikan bahwa program-program yang telah dia gulirkan itu nanti akan diteruskan oleh presiden berikutnya. Dan kelihatannya Jokowi punya semacam harapan bahwa antara Prabowo dan Ganjar dua-duanya itu seide, sefrekuensi dengan dirinya dan akan meneruskan programnya. Sementara mengapa Anies kelihatan tidak dikehendaki? Seperti tadi saya katakan, mengapa Anies tidak dikehendaki? Karena Anies terang-terangan membuka front bahwa Anies itu adalah antitesanya Jokowi. Anies ini membuat brand akan merubah kebijakan Jokowi. Ini Jokowi kan mikir, bayangkan seandainya IKN ya. Selama ini kan kelihatannya Anies dan teman-temannya ini kan yang kelompok kelihatannya kan tidak terlalu mendukung IKN kan. Ini kan ngeri kalau IKN sampai tidak dilanjutkan, padahal berapa dana yang sudah keluar dialirkan ke sana. Betapa itu menjadi program jangka panjang negara ini. Kalau sampai gara-gara kepentingan identitas politik bahwa Anies itu harus beda dengan Jokowi terus itu tidak dilanjutkan, kebetulan Jokowi tidak menghendaki. Yang belakangan baru kemarin itu kan Jokowi dikritik oleh Anies habis-habisan kaitannya dengan jalan tol. Padahal faktanya jalan tol itu dimulai zaman SBY. Dan fakta yang kemudian bahwa Anies mengatakan bahwa yang dibangun Jokowi itu adalah jalan yang berbayar. Tapi harus diakui loh, lepas dari apapun jalan tol yang dibangun Jokowi itu juga banyak sekali manfaatnya. Artinya apa? Menurut saya kalau dulu toh memang Jokowi itu SBY membangun non tol dan Jokowi membangun tol, saya pikir saling melengkapi saja kalau menurut saya. Artinya yang dibangun SBY dulu juga banyak manfaatnya untuk rakyat, gitu kan. Tapi itu tidak menjadi maksimal ketika belum ada tol. Sekarang dengan adanya tol, saya sendiri termasuk orang yang sangat merasakan betapa ketika saya akan ke Jakarta itu mudah sekali. Karena apa? Dulu Jakarta Semarang atau Jakarta Surabaya yang banyak sekali kawasan macet dan bisa lama sekali. Sekarang dengan bisa ditempuh tol itu menjadi cepat, dan itu banyak sekali yang bisa merasakan manfaatnya. Lah ini Anies itu seakan-akan ingin beda dengan Jokowi dan seakan-akan dia harus tidak setuju dengan Jokowi. Ini juga menurut saya Anies juga nggak benar menurut saya. Kalau saya fair ya, bahwa jalan raya yang dibangun itu tetap baik itu tol maupun non tol, tetap itu manfaatnya besar sekali untuk rakyat. Meskipun tol itu bayar, ya nggak apa-apa. Saya pun kalau memang pada waktu itu kalkulasinya bisa saya tempuh lewat darat dan nggak ada masalah, saya pilih darat, tidak tol. Tapi kalau suatu ketika jauh dan kalkulasinya saya lebih baik lewat tol karena kalkulasinya waktunya lebih cepat, tentu BBM yang dipakai juga lebih irit, tenaga yang dibutuhkan juga irit, saya akan pakai tol. Lah Anies itu kan seperti itu. Ini kelihatannya yang menjadikan Jokowi tidak nyaman dengan Anies. Maka kelihatannya memang, sekali lagi terakhir saya mengatakan bahwa kalau sekarang kita itu sedang berdebat apakah Jokowi mendukung Prabowo atau Ganjar, itu menurut saya memang sengaja Jokowi itu sekarang memberikan ruang kepada duanya. Jadi kelompok pendukung pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar, ya monggo saling klaim monggo. Tapi menurut saya, dugaan saya, dua-duanya memang diberi ruang. Lah, yang tidak diberi ruang itu adalah Anies. Lah, targetnya kelihatannya Jokowi ingin nanti dalam Pilpres 2024 itu yang maju cukup Ganjar dan Prabowo. Kalau seperti ini kan Jokowi merasa aman, gitulah. Artinya program yang dia lakukan, agenda-agenda nasional yang besar yang dia mulai itu akan teruskan. Jadi kita tunggu saja. Ini namanya sudut pandang, bisa jadi benar, bisa jadi salah, dan bisa jadi Anda setuju apa tidak. Dugaan saya, sudut pandang saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.